Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membahas tentang tiga unsur perjanjian, yaitu ada essentialia, ada naturalia, dan ada accidentalia. Nah, kita nanti akan bahas essentialia yang mana, naturalia yang mana, dan accidentalia yang mana. Nah, essentialia itu adalah unsur yang pokok yang harus ada di dalam perjanjian, yaitu tadi kita bahas ada para penghadap dan ada maksud dan tujuan. Di sini kita akan tertera komparisi para penghadap. Tentu ini pasti adalah masuk dalam unsur essentialia. Nah, dari mulai para penghadap, kemudian persetujuan dari pihak pertama, dan kemudian ada pihak kedua, sampai kemudian ada maksud jual belinya, sampai harga transaksi. Ini adalah unsur esensialia dari para penghadap sampai objek jual beli dan harga transaksi jual beli. Nah, ini adalah unsur esensialia. Kemudian kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu tentang apa-apa saja persyaratan-persyaratan dari jual beli itu. Ada pasal-pasal yang terkait. Sini ada pasal 1, pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, rata-rata di sini terkait dengan perjanjian tersebut diatur dalam undang-undang. Nah, misal di pasal 1. Pasal 1 itu berisi tentang mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua. Dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian atau beban atas objek jual beli tersebut di atas menjadi hak atau beban pihak kedua. Sesungguhnya ini diatur dalam KUHP, KUH Perdata, yaitu pasal 1460, yaitu barang ketika sudah menjadi milik pembeli itu menjadi tanggungan pembeli, keuntungan maupun kerugiannya. Kemudian di pasal kedua juga gitu, diatur dalam 1320 adalah sebab yang halal. Kemudian pasal ketiga itu tentang kepemilikan tanahnya tidak boleh melebihi ketentuan maksimum. Nah, ini diatur dalam keputusan Menteri Agraria atau BPN nomor 6 tahun 98. Kemudian di pasal keempat yaitu tentang objek jual beli ini dengan hasil pengukuran ditentukan oleh instansi BPN. Berarti diatur oleh pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah. Kemudian di pasal pasal kelima juga diatur oleh undang-undang. Ya. Kemudian di pasal ke-6. Nah, di pasal ke-6 ini tentang bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Nah, khusus pasal 6 ini adalah sebuah kesepakatan khusus, yaitu tentang kesepakatan memilih tempat kediaman hukum, dan ini disebut unsur accidentalia. Jadi unsur naturalia tadi dari pasal 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan masuk pasal ke-6 adalah unsur accidentalia. Kemudian pasal ke-7 masuk unsur naturalia. Baik, itu unsur-unsur yang ada di dalam akta PPAT. Jadi unsur esensialnya dari para penghadap, kemudian objek jual belinya, harga jual belinya, kemudian unsur naturalia ada di pasal-pasal pasal 1 sampai pasal 5, kemudian di pasal 6 itu khusus di unsur accidentalia, yaitu penetapan untuk domisili, penetapan kesepakatan kediaman hukum. Baik, itu teman-teman 3 unsur: essentialia, naturalia, dan accidentalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.